wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, NPM 191063108026, kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Penerapan Media Cooperative Learning terhadap proses menulis cerita pendek pada siswa kelas 6 SDN Jaya Mukti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri, SPD MPD. Fokus bahasan pada observasi kali ini yaitu mengapa menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kedua, apakah model cooperative learning efektif dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek. Ketiga, bagaimana perkembangan siswa setelah memakai model pembelajaran cooperative learning. Saya akan menjelaskan pengertian menulis cerita pendek terlebih dahulu. Menurut Hidayati, bahwa pengertian menulis cerita pendek itu sendiri merupakan pengungkapan pengalaman, gagasan, atau ide melalui bentuk bahasa tulis yang disusun sebaik mungkin, sehingga membentuk sebuah cerita dalam bentuk fiksi yang dapat diselesaikan dan dibaca kira-kira 10-30 menit. Menulis cerita pendek merupakan salah satu upaya untuk melahirkan dan mengungkapkan perasaan, ide, serta gagasan yang menunjang diri sebagai manusia yang berbudaya, pandai menulis, serta pandai melihat persoalan melalui sudut pandangnya sendiri dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan unsur-unsur cerita pendek dan langkah-langkah menulis cerita pendek. Cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Menurut Solihatin. Setelah itu mulai ke fokus bahasan. Mengapa menggunakan media model cooperative learning? Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat melakukan observasi ke guru di sekolah yang dituju di SDN Jaya Mukti, diperoleh informasi bahwa kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek masih dibilang cukup rendah. Beberapa dari siswa tersebut kesulitan menuangkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan cerita pendek. Beberapa siswa mengalami hambatan dalam mengembangkan keterampilan menulis cerita pendek. Hambatan-hambatan tersebut yaitu dalam daya imajinasi siswa yang merasa kesulitan jika dituangkan ke dalam tulisan. Maka dari itu, guru menggunakan media cooperative learning. Cooperative learning mengajak anak melakukan pemecahan masalah secara bersama atau gotong royong. Fokus bahasan yang kedua, apakah model cooperative learning efektif dalam proses pembelajaran cerita pendek? Media cooperative learning membantu para siswa untuk mengatasi kesulitan menulis cerita pendek. Media cooperative learning ini digunakan karena adanya sebagian siswa yang belum mempunyai handphone sendiri. Cooperative learning juga membuat gotong royong sesama siswa satu dengan siswa yang lainnya. Seperti halnya ketika siswa satu menulis pengalaman dengan baik, dia mampu menjadikan siswa yang lain adanya gambaran untuk ia menulis cerita pendeknya sendiri. Peran guru begitu penting ketika pembelajaran menulis cerita pendek ini. Mereka yang kurang bisa menuangkan ceritanya ke dalam bentuk tulisan tidak semata-mata menyerah begitu saja. Siswa-siswa yang kurang bisa tersebut aktif dan menanya hal-hal yang bingung menurut mereka. Media cooperative learning juga digunakan karena kurangnya handphone yang beberapa siswa miliki
Oleh karena itu, siswa yang tidak memiliki handphone selalu melakukan belajar bersama ketika jam sekolah. Siswa kelas dibagi beberapa kelompok karena terbatas handphone tersebut. Dan tidak ada yang menjalani pembelajaran jarak jauh ini sendiri, melainkan bebarengan atau bersama-sama. Fokus bahasan yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan siswa setelah menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Dalam situasi pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp grup yang di dalamnya berisi 46 siswa kelas 6 SD. Pembelajaran dimulai pada pukul 7 dengan pembelajaran awal dimulai dengan memvideo call siswa yang telah dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan menanyakan kabar dan selanjutnya membahas yang akan dibahas selanjutnya, melakukan absensi, menanyakan siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Pembelajaran dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 12 siang. Selama proses siswa menulis cerita pendek, guru memantau di video call dalam masing-masing grup. Setelah beberapa siswa selesai, guru langsung mengecek hasil tulisan hari itu juga, dan ada yang beberapa siswa yang menulis dengan baik dan menarik. Ada juga siswa yang menulis pengalaman ceritanya hanya berjumlah sebait. Siswa yang terlalu sedikit tulisannya merupakan siswa yang kehabisan kata-kata dalam bercerita, mengungkapkannya ke dalam media tulis. Oleh karena itu, siswa yang sedikit tulisannya dibantu oleh guru untuk mulai bercerita dan menceritakan sendiri dengan bentuk lisan terlebih dahulu, dan guru mendengarkan. Sehabis itu, guru membantu siswa untuk menambahkan tulisan ceritanya sampai benar-benar cerita itu selesai diceritakan dalam bentuk tulisan. Tidak sedikit siswa yang seperti itu sama. Guru berusaha mungkin merangsang kemampuan untuk mereka bisa menceritakannya ceritanya dengan menulis. Latihan itu terus dilakukan berulang-ulang ketika siswa merasa kesulitan untuk menulis kata apalagi yang akan ia tulis. Sampai pada akhirnya semua siswa melakukan kegiatan menulis cerita pendek mereka masing-masing dengan baik, dengan kosakata yang lebih banyak dari sebelumnya karena kemampuan menulis mereka sedang dilatih dan diasah. Karena guru tersebut yakin bahwasannya semua siswa bisa, tapi ada beberapa siswa yang harus melakukan bimbingan ekstra dari siswa-siswa lain ataupun dari guru tersebut. Tetapi semua itu terbayar karena proses belajarnya siswa sangat aktif dalam hal menulis cerita pendek. Ini laporan siswa pertama menulis cerita pendek, dan ini setelah bimbingan dari guru tentang menulis cerita pendek. Hasil belajar siswa. Walaupun sudah dikatakan bisa dan mampu menulis cerita pendek dengan baik, menurut narasumber, adanya sedikit penurunan nilai kepada beberapa siswa. Beliau mengatakan bahwasannya pembelajaran tatap muka jauh membuat siswa aktif daripada pembelajaran daring ini. Beliau juga mengharapkan bahwa pandemi ini segera berlalu agar siswa mendapatkan nilai-nilai terbaik lagi. Kesimpulannya, menggunakan model pembelajaran cooperative learning sangat membantu siswa yang tidak mempunyai handphone, dan melalui media ini juga adanya gotong royong dan saling membantu satu sama lain ketika ada yang kesulitan. Guru juga aktif dalam model pembelajaran cooperative learning ini. Guru membantu siswa yang merasa kesulitan akan materi cerita pendek yang ia berikan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Ade Ilma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.